Halo semuanya, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang enzim untuk pengobatan. Sebelum saya memulai pembahasan tentang enzim untuk pengobatan, biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayumi Hikari Roylin Kamil, salah satu mahasiswi di Institut Kesehatan Helvetia Medan, Prodi S1 Farmasi semester 3 kelas 3G. Yang pertama sekali kita akan membahas tentang definisi enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah molekul protein yang mengkatalisasi reaksi kimia tanpa mengalami perubahan secara kimiawi. Penggunaan enzim sebagai obat adalah untuk mengatasi definisi enzim yang terdapat di dalam tubuh. Enzim adalah sebagai sasaran pengobatan. Enzim memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama adalah untuk mempercepat atau memperlambat reaksi kimia, dan yang kedua adalah untuk mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Mekanisme kerja enzim. Enzim tersusun atas dua bagian. Apabila enzim dipisahkan satu sama lainnya, akan menyebabkan enzim tidak aktif. Namun keduanya dapat digabungkan menjadi satu yang disebut dengan holoenzim. Kedua enzim tersebut yaitu apoenzim dan koenzim. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim, bersifat tidak tahan panas dan berfungsi untuk menentukan kekhususan dari enzim. Koenzim disebut gugus prostetik apabila terikat sangat erat pada apoenzim. Ada dua cara kerja enzim, yaitu model kunci gembok dan induksi pas. Enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian tersebut disebut sisi aktif. Substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim atau gembok. Setiap enzim memiliki sisi aktif yang tersusun dari sejumlah asam amino. Bentuk sisi aktif ini sangat spesifik sehingga hanya molekul dengan bentuk tertentu yang dapat menjadi substrat bagi enzim. Pada model ini, sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Sisi aktif enzim merupakan bentuk yang tidak kaku atau fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya, kemudian terbentuk kompleks enzim substrat. Pada saat produk sudah lepas dari kompleks, maka enzim lepas dan kembali beraksi dengan substrat yang lain. Penggolongan enzim untuk pengobatan ada 10 bagian, yaitu yang pertama, streptokinase. Streptokinase adalah suatu protein tetapi bukan enzim itu sendiri yang disintetiskan oleh Streptococcus yang bergabung dengan plasminogen provokator.
Kompleks enzim ini mengkatalisasi konversi dari plasminogen inaktif menjadi plasmina aktif. Yang kedua adalah urokinase. Urokinase adalah suatu enzim manusia yang disintetis oleh ginjal yang mengubah plasminogen menjadi plasmin aktif secara langsung. Plasmin yang dibentuk di dalam trombus oleh aktivator dilindungi dari antiplasmin plasma yang memungkinkan plasmin untuk menghancurkan trombus itu dari dalam, merupakan enzim yang dihasilkan dari biakan jaringan sel ginjal manusia. Penggolongan yang ketiga adalah papain. Papain adalah enzim jenis protease yang terdapat pada getah pepaya. Cairan putih kental layaknya susu ini dapat dijumpai pada bagian batang, buah maupun daunnya. Volume getah pepaya ini jauh lebih banyak pada bagian yang muda ketimbang yang tua. Sebagai enzim, papain sangat ampuh memecah molekul protein. Yang keempat adalah methylase. Indikasi pada methylase ini adalah untuk terapi pengganti pada definisi enzim pankreas. Yang kelima adalah sanaktase. Yang keenam ada protease. Protease atau pelarut protein yang penting dalam daya tangkis tubuh terhadap kanker, diantaranya adalah enzim-enzim yang terdapat pada getah pankreas. Protease berdaya mengurangi selubung fibrin atau efek fibrinolitis, sehingga sel-sel sistem imun diberi kesempatan untuk memusnahkan sel-sel ganas yang diselubunginya. Protease juga mampu memasuki langsung sel-sel atau pretumor dan melarutkannya dari dalam atau efek sitolitis. Di samping itu, zat ini berdaya merombak imun kompleks yang dapat memblokir efek sitokin. Yang ketujuh adalah lipase. Lipase adalah enzim yang dapat larut dalam air dan bekerja dengan mengkatalisis hidrolisis ikatan ester dalam substrat lipid yang tidak larut dalam air, seperti trigliserida berantai panjang. Dengan demikian, lipase tergolong dalam enzim esterase. Enzim ini juga mampu mengkatalisis pembentukan ikatan ester atau esterifikasi dan pertukaran ikatan ester atau transeterifikasi pada media bukan air. Lipase diproduksi pada karbon berlipid seperti minyak, asam lemak, dan gliserol. Lipase dari bakteri kebanyakan diproduksi secara ekstraseluler. Kebanyakan lipase dapat bekerja pada kisaran pH dan temperatur yang bervariasi. Walaupun lipase dari bakteri yang bersifat basa lebih umum, lipase adalah serina hidrolase dan mempunyai stabilitas yang tinggi di dalam larutan organik. Yang kedelapan adalah seratiopeptidase.
Seratiopeptidase adalah enzim yang diisolasi dari Enterobacterium non-patogenik, disebut Serratia E15 yang umum ditemukan pada ulat sutra. Meskipun ulat sutra menggunakan enzim untuk membubarkan kepompong mereka, Seratiopeptidase telah digunakan di Asia dan Eropa selama hampir 40 tahun dalam kasus-kasus artritis, trauma, operasi, sinusitis, bronkitis, pembekuan darah, sindrom carpal tunnel, dan lain-lain. Penggolongan yang ke-9 adalah bromelain. Bromelain adalah enzim proteolitik yang ditemukan pada bagian batang dan buah nanas. Enzim ini diproduksi sebagai hasil sampingan dari pabrik jus nanas. Dalam memproduksi bromelain, beberapa senyawa yang dapat digunakan untuk respirasi atau pengendapan enzim ini adalah amonium sulfat dan alkohol. Dan penggolongan yang ke-10 adalah librozim. Librozim indikasinya adalah untuk pengobatan dan pencegahan gangguan pencernaan. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana jika tubuh kekurangan enzim. Kekurangan produksi suatu enzim dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang berujung pada penyakit-penyakit serius. Oke, sekian dari saya pembahasan tentang enzim untuk pengobatan. Jika ada kata-kata saya yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Tetap stay safe untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.